Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Ketua Kelas. Dipersilahkan kepada Ihsanul. Dok, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dok. Tapi teman-teman, sebelum kita kuliah, ada baiknya kita buka dengan doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Ihsan. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya perkenalkan dulu bahwa saya Dr. Reski Putri Narwati Abdullah yang akan mengajar mata kuliah di mata kuliah kedokteran komunitas dengan judul perilaku pencarian kesehatan, perilaku pencarian kesehatan dan cara mendapatkan universal health coverage. Tapi sebelumnya saya menjelaskan sedikit bahwa pada kedokteran komunitas ini mata kuliahnya terdiri dari 7 SKS dan ini berada pada semester genap. Adapun hal-hal yang perlu diketahui bahwa capaian yang perlu diketahui oleh mahasiswa bahwa mahasiswa nanti diharapkan untuk mengetahui dari KPMK 1 nih bahwa mahasiswa harus mampu mengetahui tentang epidemiologi penyakit, faktor risiko penyakit, dan surveillance-nya, serta menguasai tentang konsep dasar ilmu kedokteran komunitas, mampu menguasai penyebab dan patomekanisme PAK dan PAHK, serta langkah-langkah penegakan diagnosisnya. Kemudian mampu juga menjelaskan tentang konsep terjadinya penyakit dan faktor-faktor risiko dari lingkungan biologis, fisik, kimia, genetik, psikologis, dan perilaku, serta nutrisi dan degeneratif. Kemudian mahasiswa juga harus mampu melakukan perencanaan, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi administrasi kesehatan secara holistik. Mahasiswa juga mampu menciptakan media promosi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan individu, keluarga, hingga masyarakat luas, dan menerapkannya konsep dasar ilmu perilaku, etika profesi, dan promosi kesehatan tersebut. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa harus mampu untuk menganalisis masalah kesehatan dalam prinsip pendekatan kedokteran komunitas, keluarga melingkupi aspek sosiokultural dan memandang faktor risiko pada individu dan keluarga, baik pasiennya itu anak-anak atau dewasa, serta pasien yang lanjut usia. Kemudian mahasiswa juga harus mampu membangun hubungan, menggali informasi, menerima dan bertukar informasi, bernegosiasi serta secara persuasi, baik verbal ataupun non-verbal, menunjukkan empati pada pasien, anggota keluarga, masyarakat, sejawat, dan lainnya. Yang terakhir, bahwa setiap mata kuliah di kedokteran UMI, jadi mahasiswa harus mampu menjelaskan dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam ilmu kedokteran, khususnya pada blok kedokteran komunitas. Nah, jadi adapun materi-materi cukup banyak sebenarnya, bahwa materi kajiannya ada terfokus di EPID, gizi, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, administrasi kesehatan, promosi kesehatan, kedokteran komunitas, kedokteran keluarga, dan disiplin Islam, disiplin ilmu kedokteran. Jadi mata kuliah ini nanti ada beberapa. Jadi kita ini akan berlangsung selama 6 minggu. 5 minggu pertama itu kuliah aktif, kemudian 1 minggunya itu minggu ujian. Jadi ada ujian dan remedial. 5 minggu ini akan terbagi, ada beberapa mata kuliah biasanya sih mata kuliahnya berlangsung selama 100 menit, kemudian ada PBL atau Problem Based Learning, di mana ada 3 modul. Untuk sebelum pandemi, kedokteran komunitas ini kita melakukan observasi lapangan langsung di puskesmas, jadi ada 2 modul. Jadi di situ
akan dibagi beberapa kelompok kecil, kemudian kalian mencari atau menggali masalah-masalah yang ada di puskesmas, yang kemudian modul selanjutnya kita mencari masalah-masalah yang ada di komunitas, jadi di lingkungan keluarga atau lingkungan sekitarnya. Jadi ini lebih ke real case-nya. Tetapi pada saat pandemi seperti ini, akhirnya kita membuatnya dalam bentuk simulasi. Jadi data-data yang kalian sudah harusnya pada saat observasi lapangan sudah kalian dapatkan, nah ini kita tuangkan langsung dalam bentuk PBL. Jadi mungkin kurang greget ya. Kemudian kemudian adapun untuk masalah penilaian akhir, jadi sebelum itu nanti untuk kedokteran komunitas ini akan menggunakan Zoom. Jadi Zoom kadang kita juga bisa offline juga sudah memungkinkan saat ini. Kemudian ada mata kuliah ini atau pembelajaran ini RPS-nya ataupun bahan ajarnya itu sudah diupload di LMS UMI. Jadi nanti silakan dinilai situ. Sebelumnya kalian sudah menjawab soal-soal kuisnya sebelum perkuliahan ini berlangsung. Kemudian penilaian, nah ini yang paling terakhir, bahwa aspek penilaian yang perlu dinilai pada mata kuliah ini bahwa akan ada ujian yang porsinya cukup besar, kemudian ada nilai PBL-nya, dan yang cukup menarik perbedaannya dengan yang lain adalah kita melakukan atau kalian membuat di sini alat promosi kesehatan seperti kayak flip chart, kalian akan membuat video edukasi sama membuat banner. Jadi itu nanti dibuat, kemudian nanti diujiankan dan akan memberikan nilai. Jadi di sini lebih ke komunitas. Mungkin cukup sekian pemaparan terkait RPS-nya. Saya lanjutkan ke perkuliahan ya. Yang akan saya bawakan terkait perilaku pencarian pelayanan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan dan pencapaian universal health coverage di Indonesia. Jadi ini adalah tujuan pembelajarannya, bahwa diharapkan mahasiswa mampu mengetahui tentang perilaku pencarian pelayanan kesehatan dan pelayanan universal health coverage. Kemudian TIK-nya, bahwa mahasiswa harus mampu mengetahui tentang definisi dari konsep perilaku kesehatan, kemudian mengetahui tentang definisi dari perilaku pencarian kesehatan atau health seeking behavior-nya. Kemudian mahasiswa harus mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi health seeking behavior ini. Kemudian mahasiswa harus mampu mengetahui tentang apa sebenarnya itu UHC dan bagaimana cara mengetahui capaian UHC yang ada di Indonesia. Jadi kita langsung masuk saja, bahwa perilaku kesehatan adalah suatu tanggapan seseorang terhadap rangsangan yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem layanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. Jadi banyak hal yang mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Respon ini bisa bersifat pasif ataupun aktif. Pasif dalam artian di sini bahwa perilaku ini akan sangat tergantung sakitnya apa, penyakitnya seperti apa, pengetahuan pasien terhadap penyakit itu seberapa besar, kemudian persepsinya dan sikapnya dia. Sedangkan respon aktif yang akan ditimbulkan dari perilaku ini, bahwa dia akan bagaimana cara orang tersebut dapat menanggapi rasa sakitnya atau penyakitnya, baik secara secara aktif dalam artian dia langsung mungkin mencari akses fasilitas pelayanan kesehatan seperti langsung ke rumah sakit atau seperti apa. Jadi ada beberapa hal bahwa klasifikasi perilaku kesehatan itu menurut Skinner ada berbagai macam. Jadi bisa saja kalian masuk di antara sini. Ada mungkin orang yang perilaku kesehatannya itu lebih ke preventif. Contohnya nih, kayak kita ibu-ibu hamil ya, ibu-ibu baru menyusui atau ibu-ibu baru melahirkan, jadi dia mengimunisasi anaknya. Dia itu merupakan salah satu bentuk tindakan preventif. Kemudian perilaku kuratif, jadi contohnya itu kayak kalau umpama sakit ya langsung ke rumah sakit, jadi tidak neko-neko kemana, jadi tidak pergi cari obat dulu apa, jadi dia langsung mencari
fasilitas kesehatan untuk mengobati penyakitnya. Kemudian ada yang lebih ke perilaku pemulihan. Tapi ini mungkin hal yang sudah dilewati dari tingkat kuratif ya. Jadi contohnya mungkin ada orang yang patah tulang, dia pergi ke fisioterapi, ya seperti itu. Kemudian ada juga yang lebih ke peningkatan kesehatan, dalam artian ini lebih jauh lagi nih. Jadi mungkin kayak ibu-ibu yang memasakkan makanan-makanan yang bergizi pada anaknya. Kemudian ada yang perilaku yang berhubungan dengan gaya hidup sehat serta lingkungan. Nah, ini tadi bahwa perilaku ini mencakup bahwa perilaku pelayanan kesehatan terkait dengan fasilitas kesehatannya seperti apa, bagaimana cara pelayanan kesehatan tersebut, dan bagaimana cara pemberian obat-obatan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang atau perilaku kesehatan seseorang. Jadi contohnya, jadi kalau umpama dia sudah tahu, kalau umpama saya sakit, saya pergi ke fasilitas kesehatan ini atau ke rumah sakit A. Jadi, tapi dia pada saat itu dia sudah pernah trauma. Pada saat dia ke sana mungkin dia tidak mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, seperti kurang senyum pada petugas ataupun tidak ada rasa empati dari petugas sehingga dia merasa kurang nyaman, akhirnya dia tidak akan kembali lagi nih ke rumah sakit tersebut. Jadi ilmu perilaku ini cukup penting untuk melihat bagaimana seseorang akan bereaksi terhadap penyakitnya. Kemudian perilaku terhadap makanan dan perilaku terhadap lingkungan dari kesehatan itu sendiri. Nah, jadi kita masuk. Jadi apa sebenarnya itu health seeking behavior? Jadi ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh orang sakit untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan kesehatannya. Dalam hal ini dapat dilihat dari fasilitas apa yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dan apa yang mempengaruhi seseorang sehingga memiliki perilaku yang berbeda dengan kaitannya dengan kesehatan. Nah, jadi contohnya tuh kayak jadi case ya. Jadi untuk zaman sekarang apalagi pandemi Covid ya. Kira-kira deh kalau kamu adik-adik nih, kalau umpama kamu lagi merasa demam, batuk, gejala flu like syndrome gitu, kemudian di masa pandemi kayak gini, terus kalian nggak tahu nih, atau kalian memang lagi kan sekarang pandemi agak-agak menurun ya, jadi mungkin protokol kesehatan agak kurang diberlakukan nih, jadi mungkin malas lagi pakai masker atau cuci tangan sudah jarang. Nah, kalian pada saat sudah keluar rumah, kalian mendapati kalian lagi terkena flu, batuk, nggak enak badan, tulang-tulang sakit semua. Nah, kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan jika hal itu langsung terjadi pada kalian? Optionnya adalah apakah kalian akan pergi? Apakah kalian pergi dulu? Pergi langsung swab atau pergi minum obat dulu atau langsung ke rumah sakit atau pergi cari orang-orang pintar. Nah, itu akan sangat berbeda ya. Nah, sekarang kira-kira nih saya tanya dari Ihsan lagi deh dulu. Kalau Ihsan, kalau kamu mendapati hal-hal seperti itu, kamu akan melakukan apa? Apakah pergi langsung swab antigen kah, atau pergi PCR kah, atau minum obat saja dulu kah, atau seperti apa? Tapi dok, kalau saya pribadi mungkin dulu cari obat untuk diri sendiri dulu dok, kalau saya. Oke, baiklah. Jadi kita randomize saja ya. Jadi hal ini pernah saya tanyakan di tingkat profesi sama senior-senior kalian. Tapi senior kalian mungkin lebih bervariasi jawabannya. Ada yang langsung pergi swab antigen, tapi langsung pergi swab antigennya. Ada yang pergi ke puskesmas, ada yang pergi ke rumah sakit, ada ke rumah sakit swasta. Ada juga yang memang seperti kalian minum obat saja dulu. Apalagi pandemi COVID-nya landai banget ya, turun banget. Jadi tidak merasa hal ini akan membuat masalah serius. Berbeda pada saat pandemi awal-awal. Kalau orang sudah kayak gini nih, sudah kelabakan cari obat kiri kanan sampai cari obat yang mahal sekali untuk menyembuhkan langsung to the point. Nah, itulah. Jadi kenapa bisa kalian terbentuk seperti itu? Kenapa kalian bisa memilih untuk mencari obat, bukan mungkin mencari swab antigen, atau kenapa tidak langsung ke rumah sakit? Nah, itu banyak hal yang mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi ya ini tadi,
Bisa, tergantung sih keparahan penyakit yang kalian alami seperti apa. Apakah kalian masih bisa tahan atau tidak. Indeks nyeri orang-orang kan biasanya beda-beda. Usia ini berpengaruh terhadap biasanya masalahnya di usianya terlalu dini atau terlebih lanjut atau usia lanjut. Biasanya kalau usia dini atau usia lanjut itu dia lebih rentan atau dia lebih takut lah. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau umpama di tingkat-tingkat kita, orang dewasa muda, dewasa tua itu masih menganggap kesehatannya masih bisa disembuhkan dengan sendirinya. Jenis kelamin biasanya berpengaruh terhadap perempuan itu entah kenapa perempuan lebih banyak yang langsung pergi ke rumah sakit tertentu. Status ekonomi ini sudah jelas ya bahwa semakin tinggi status ekonomi biasanya lebih banyak yang langsung saja ke fasilitas kesehatan daripada harus di rumah saja. Tingkat pendidikan ini pun juga berbeda. Jadi apakah kalian akan mencari orang pintar, apalagi pada kasusnya kasus-kasus patah tulang ya, itu juga banyak sekali yang pergi ke orang pintar, walaupun tingkat pendidikan biasanya tidak berbanding lurus. Untuk sikap kepercayaan nilai ini biasanya orang yang sangat di pedesaan, jadi akan sangat berbeda bagaimana sikapnya atau kepercayaannya menanggapi suatu penyakit. Kesadaran masyarakat, nah ini juga penting. Jadi ceritanya ini kamu mungkin kalau umpama terjadi penyakit, kamu langsung mau ke rumah sakit, tapi orang-orang sekitar kamu, jangan, enggak usah. Kamu minum obat dulu atau kamu swab saja dulu. Jadi ini sangat mempengaruhi kita juga. Sikap petugas kesehatan juga dan jarak ke sarana pelayanan kesehatan. Ini sudah jelas ya. Ke rumah kamu di sini jaraknya hampir 10 kilo, 20 kilo kan malas juga ya. Hanya untuk demam mungkin atau batuk, tapi kita harus pergi ke layanan kesehatan. Biasanya kita langsung mungkin ambil obat-obatan kayak paracetamol dan teman-teman. Nah, jadi apa sih sebenarnya kalau umpama ada anggota keluarga kalian yang sakit? Ini merupakan penelitian bahwa mungkin ini juga tadi yang banyak yang menjawab bahwa lebih banyak use home remedy, jadi di rumah saja. Ada juga yang langsung minum obat-obat tanpa advice. Tapi yang paling banyak syukurlah pada saat ini lebih banyak ke fasilitas kesehatan. Oke, kita lanjut ke universal health coverage ya. Jadi ini merupakan suatu sistem kesehatan yang memastikan bahwa setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. Jadi UHC sendiri menjamin bahwa semua orang harus memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan dengan mutu yang memadai sehingga efektif, di samping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial bagi penggunanya. Nah, kebanyakan dulu waktu UHC, jadi ini kan baru-baru waktu dulu BPJS Kesehatan dimulai, nah itu kan diharapkan pada tahun 2021 seluruh warga Indonesia sudah tercover dengan BPJS, tapi nyatanya sampai sekarang tahun 2021 pun masih hanya sekitar 85% saja. Nah ini ini pembagian bahwa memang untuk mencapai di sini belum terlalu sempurna. Jadi data terbaru sih yang saya dapatnya untuk tahun 2021 itu sudah baru 85% dibandingkan tapi di Indonesia agak lebih cepat penyebarannya dibandingkan di tempat lain. Ini indikator universal health coverage, jadi ada beberapa jenis layanan kesehatan dasar. Nah ini saya sih lebih sukanya, jadi kalau umpama kalian di rumah kalau ada keluarga, jadi dulu puskesmas aneh sekali ya, banyak sekali orang ke sana, makanya orang akhirnya malas membuka klinik swasta dan banyak ke klinik swasta. Padahal sebenarnya di puskesmas itu layanan kesehatan dasarnya cukup bagus dan cukup banyak. Umpama kayak kalau ibu hamil ada banyak yang dilakukan seperti pemeriksaan HIV, pemberian pemberian suntik tetanus, dikasih tablet tambah darah dan sebagainya. Tapi kalau kamu tidak ke puskesmas untuk ANC, biasanya untuk di klinik swasta dia tidak mengcover itu. Jadi kamu dapat keluhan apa ya hanya itu saja yang dilakukan. Tapi kalau di puskesmas dari A sampai Z dilakukan. Jadi itu bagusnya.
Karena UHC itu bukan jaminan kesehatan yang terbatas atau pengobatan gratis sebenarnya, karena disubsidi atau mungkin ada yang mandiri. Jadi bukan hanya semata-mata tentang pembiayaan kesehatan. Jadi ini awalnya dikira UHC itu hanya untuk bayar BPJS-nya. Jadi sebenarnya nggak seperti itu, tapi pengelolaan semua komponen sistem kesehatan. UHC juga bukan sebatas pada pelayanan-pelayanan kesehatan dasar minimal, namun harus meningkatkan cakupan pada saat sumber daya sudah semakin membaik. UHC juga bukan mencakup kesehatan perorangan, tapi dia harus ada promosi kesehatannya, penyediaan air bersihnya, pengendalian nyamuk, dan sebagainya. Jadi UHC juga itu bukan hanya meningkatkan kesehatan, namun juga langkah menuju equity, prioritas pembangunan, serta inklusi dan kohesi sosial. Jadi ini data dari 2020 untuk UHC di Indonesia. Jadi semakin gelap bahwa di situ berarti UHC di Sulawesi Selatan di sini cukup lebih baik dibandingkan di wilayah lain. Ini grafik, jadi ini grafik yang menunjukkan bahwa agak timpang ya untuk mungkin di DKI Jakarta sama di Sulawesi Barat nih. Jadi cakupannya agak berbeda. Kalau DKI Jakarta mungkin memang karena dia pusat ibu kota, jadi memang hal ini digalakan lebih banyak. Nah, makanya kalian nanti kalau umpama sudah jadi dokter, untuk pelayanan-pelayanan ini bagaimana sampai semua rakyat Indonesia tercover pelayanan kesehatan, jadi tidak ada lagi. Karena saya biasanya randomize mahasiswa juga, saya tanya ada BPJS-nya, ada ternyata dari 10 yang saya tanya biasanya ada 2 yang tidak memiliki BPJS. Nah, kenapa seperti itu ya? Berbeda ya mungkin alasan masing-masing orang. Ada yang memang sudah meyakinkan bahwa ada asuransi swastanya atau yang lain. Ini referensi yang bisa dilihat atau bisa dibuka nanti. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bagikan. Selanjutnya kita mungkin ke sesi diskusi. Apa ada pertanyaan dari adik-adik kalian? Dipersilahkan. Dok, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nur Iksan dengan nomor stambuk 11020210196. Dok, izin bertanya Dok, tadi kan sempat dokter menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi health seeking behavior ini. Contohnya itu seperti usia, jenis kelamin, keparahan gejala penyakit dan lain-lainnya Dok. Nah, dari faktor-faktor tersebut yang mana yang paling berpengaruh Dok? Terima kasih sebelumnya Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya sih faktor yang sangat mempengaruhi itu pastinya keparahan gejala penyakit. Jadi semakin parah penyakit seseorang, pasti dia tidak kemana-mana, pasti langsung ke rumah sakit. Apalagi kalau sudah tingkat ganas atau kanker dan segala macam. Kalaupun yang lain, ini sangat sangat berbeda dalam artian dia sangat bisa sangat bergantung. Karena kalau umpama, walaupun usia muda, usia tua, ataupun anak-anak, kalau keparahan penyakitnya masih sedikit, atau dalam artian ringan saja, ya biasanya dia tidak langsung mencari fasilitas kesehatan. Jadi, kalau ditanyakan, saya lebih pilih bahwa pasti keparahan penyakit yang menjadi faktor yang paling dominan. Bagaimana orang bisa mencari pelayanan kesehatan. Begitu, Dek. Baik Dok, terima kasih banyak Dok. Assalamualaikum. Saya rasa cukup ya pada pertemuan kali ini. Kalau begitu saya kembalikan lagi ke ketua untuk menutup pembelajaran pada kali ini. Persilahkan Ihsan. Tapi Dok, ya Dok, terima kasih Dok. Baik. Tapi Dok, teman-teman, karena kuliah kita pada kesempatan kali ini telah selesai, ada bagian kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita terima pada kesempatan kali ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني من ينفعني وارزقني علما ينفعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ولرسول الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.